Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hafiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hafiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita berkumpul bersama-sama pada hari ini dalam memenuhi panggilan memperingati perayaan Maulid junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tentunya mudah-mudahan semua yang hadir, yang sejak pagi memadati tempat ini, baik yang di dalam ruangan maupun yang duduk di pinggir jalan, yang di tenda ataupun yang di luar tenda, semua yang duduk, terkhusus yang bernaung langsung di bawah langitnya Allah, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cucuran rahmat yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan kumpulnya kita di dalam Maulid Nabi ini, kita mendapatkan pandangan khusus dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Kita memenuhi panggilan dari sahibatul bait, sahibatul hajah, yaitu As-Sayyid Al-Walid Al-Habib Umar bin Abdul Rahman As-Sagaf. Matta'anallahu bi kulli hayatihi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau beserta istri dan segenap anak-anak keturunan dan ahli keluarganya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan keberkahan di dalam hidupnya, dan seluruh anak-anak santrinya menjadi anak-anak santri yang soleh-solehah, yang insyaallah bisa meneruskan perjuangan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Panggilan duduk di sini bagi saya panggilan layaknya pada umumnya. Tapi herannya tidak pernah saya hadir di acara Maulid di mana-mana. Saya ditelepon langsung sama guru saya dari Hadramaut. Baru hari ini tiba-tiba beliau ngajakin video call. Baru sekitar 10 menit yang lalu saya tutup. Alhamdulillah tadi Wan Sakinah di sebelah saya nyaksiin. Bapak Nur titip salam semuanya. Beliau mendoakan kita semua. Dan tadi beliau mentartibkan Fatihah. Mudah-mudahan kita semua bisa juga baca Fatihah dari beliau, yang insya Allah semakin menambahkan keberkahan untuk kita semua. Juga tentunya untuk Sayyidil Walid Al-Habib Umar, mudah-mudahan menjadi syifa, menjadi obat, menjadi keberkahan untuk beliau dan segenap anak didiknya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Limpahan syukur kita dianugerahi Allah berbagai macam karunia dan nikmat. Dan di antara nikmat yang besar Allah anugerahkan kepada kita junjungan seorang nabi yang memiliki akhlak tak pernah ada bandingnya. Akhlak yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud
illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Tidak ada hal baik yang kita temukan di dunia ini kecuali hal baik itu pasti sumbernya dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala kebaikan yang kita lihat pasti kebaikan itu pernah dibuat sama Nabi Muhammad. Kebaikan apapun yang kita lihat, ternyata kita tengok-tengok, kita lihat, kita telusuri, kita pelajari. Semua kebaikan-kebaikan itu sudah lebih dulu dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan kita merasa beruntung karena ternyata kita semua yang hadir dan kumpul di sini adalah bagian daripada umat Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua, kita semua adalah sebaik-baiknya umat yang pernah hadir di dalam generasi ini. Kita menjadi umat terbaik. Sekali lagi saya ingatkan, bukan karena kita emang dasarnya orang baik, tapi kebaikan yang kita raih dan kita dapat semua karena kita punya Nabi yang terbaik, yang karena Nabi inilah kita semua dicap menjadi umat yang terbaik. Mudah-mudahan kita nggak jadi umat yang mengecewakan Nabi Muhammad. Kita tidak menjadi umat yang sudah begitu dijunjung dan begitu dipujinya oleh Allah di dalam ayatnya, tetapi ternyata kita tidak bisa mencontohkan pribadi umat Nabi Muhammad yang semestinya. Tapi dengan kita duduk hadir di Maulid Nabi ini, sama-sama kita yakini semua yang hari ini terpanggil hatinya untuk hadir, mudah-mudahan menjadi umat yang dipilih besok kumpul sama Nabi Muhammad. Umat yang dipilih besok ada di bawah bendera Nabi Muhammad. Umat juga yang dipilih insya Allah besok bisa masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita punya Nabi yang dikatakan sebagai panutan terbaik. Kita punya Nabi yang disebut sebagai manusia yang punya akhlak terbaik. Untuk apa Allah berikan kita Nabi terbaik yang punya akhlak terbaik? Apa itu hanya sebagai pajangan belaka untuk kita jadikan cerita, atau justru semua itu ada tujuannya, yaitu agar kita semua bisa mencontoh budi pekertinya, yaitu untuk kita semua bisa mempelajari setiap akhlak demi akhlaknya, agar kita semua bisa melanjutkan estafet dari misi dakwah Nabi Muhammad, di mana misi dakwahnya Nabi itu adalah sebagaimana yang kita sama-sama ketahui, wa ma bu'ithu illa liutammim makarimal akhlaq. Saya tidak diutus kecuali tujuan utusanku ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Alhamdulillah, kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang pastinya saya yakin lagi belajar memperbaiki akhlaknya, biar makin hari akhlaknya makin mirip Nabi Muhammad, biar makin hari akhlaknya makin meniru budi pekerti Nabi Muhammad. Karena ternyata orang yang nanti paling beruntung di akhirat yang punya budi pekerti yang paling mirip dengan Nabi Muhammad. Bu, hari ini banyak orang yang sibuk cuman mikirin penampilan luarnya. Betul apa kagak? Betul apa enggak? Kalau udah urusan penampilan luar, kita main kece-kecean. Betul apa kagak? Kalau udah urusan penampilan luar, kita mau paling kelihatan yang paling terdepan. Betul apa kagak?
baju, riasan, kerudung, semuanya udah kita pikirin. Kadang baju aja kita pilih yang paling pantas di badan kita, betul apa kagak? Sampai-sampai kadang-kadang nomor satunya kita pilih yang paling cakep, nomor kesekian yang tujuannya buat nutup. Kenapa? Karena yang paling penting cakepnya dulu. Bagus apa kagak di badan? Cocok apa enggak? Habis itu kita cari lagi penampilan-penampilan yang menunjang. Kerudungnya yang matching, sendalnya yang warnanya sama, tasnya juga yang warnanya sama. Kan begitu umumnya. Iya. Kita sering betul merhatiin penampilan lahiriah. Adapun ternyata yang Nabi ingetin sama kita, jadi orang itu pentingnya mentingin penampilan batinnya. Yang diminta suruh perhatiin batinnya. Yang Nabi pesan suruh liatin gimana hatinya. Teringat sebuah kisah, Bu. Berapa banyak orang hari ini tenar, terkenal, ternama, bahkan mungkin bisa dibilang dikenal seluruh penjuru kota, bahkan sampai ke mancanegara. Orang kenal dia, tapi sayangnya Allah nggak kenal dia. Dikenal di sana sini, orang seluruh penduduk bumi tahu dia, tapi giliran ditanya penduduk langit ada yang tahu apa kagak? Nggak ada yang tahu. Ternyata dia nggak dikenal sama penduduk langit. Begitu juga Allah, walaupun selaku penciptanya, tidak pernah mau ambil penting tentang urusan dirinya. Tapi di sana di zaman Nabi Muhammad SAW, ternyata ada seseorang yang memberitahukan kepada kita dari kisah hidupnya agar kita bisa petik pelajarannya. Dulu Nabi punya sahabat, seorang sahabat yang dikenal katanya tubuhnya itu bukanlah sesempurna seperti pada umumnya orang. Kalau kita bilang kerdil kayaknya gimana gitu ya. Saya mah bilangnya posturnya tidak tinggi. Postur beliau tidak tinggi. Beliau juga bukan orang yang baik atau tampan rupanya. Berarti kita bilang lawannya tampan dah. Gitu ya. Orang kenal dia dengan kenalan apa? Orang yang tak berbapak dan tak beribu. Semua suku menolak dia. Bahkan ibu bayangin, sampai ada satu kabilah, satu suku bilang gini, kalau dia berani-berani masuk ke kita, kabarin saya, bakal saya beri hukuman kalau dia berani-berani lancang. Orang gak ada yang anggap. Orang pandang dia sebelah mata. Orang gak peduli sama dia. Bahkan katanya setiap kali dia lewat jadi bahan tertawaan teman-temannya. Itu panitia repot amat di rumah. Panitia duduk dulu apa? Gitu, jadi kan gak ganggu yang lain gitu. Oh, yang keroyokin bukan saya tuh. Yang keroyokin yang di luar. Dan kita panitia tenang dikit ya. Tenang dikit, makasih banyak. Ini orang kalau lewat, semua orang ketawain dia untuk jadi bahan ledekan. Ibu bisa ngerasain nggak? Kalau ibu duduk di satu tempat, ibu diledekin. Ibu diledekin jadi bahan ledekan. Orang ketawa bukan karena senang, tapi karena dia ingin mengejek kita. Orang ini nggak kelebihan, rumah aja nggak punya. Kalau tidur cuman beralaskan pasir aja. Boro-boro punya bantal, bantalnya tangannya sendiri.
karena dia bergabung dengan Ashabus Suffah, orang-orang yang dikenal sebagai fuqara Madinah. Jadi orang fakir miskin, tinggalnya di belakang Masjid Nabawi, gitu ya. Namanya siapa? Julaibib. Namanya Julaibib. Suatu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam papasan sama Julaibib, nanya gini, Bu, Julaibib, kamu nggak pengen nikah? Orang yang jadi bahan tertawaan, jadi bahan ledekan, dipandang sebelah mata, dikasih pertanyaan, dipikir kayak pertanyaan, kalau bukan Nabi yang nanya dianggap ngejek. Julaibib, kamu gak mau nikah? Julaibib sambil senyum jawab, kalau ditanya mah mau Rasul, tapi menjadi pertanyaan siapa yang mau sama saya? Besok ketemu lagi sama Nabi, ditanya lagi, Julaibib, pengen nikah gak? Kamu gak mau nikah? Sambil dengan senyum-senyumnya bilang, kalau ditanya sama Rasul pengen mah pengen. Yang jadi pertanyaan siapa yang mau sama saya? Karena dulu, Bu, di Arab itu aib betul kalau ada orang yang dikenal tidak punya bapak, tidak punya ibu, nggak punya suku kabilah tertentu. Berarti kan asal usulnya nggak tahu. Nggak ada orang yang mau enak aja nikahin anaknya begitu, nggak mau. Tahu hari ketiga Nabi ketemu lagi sama dia, ditanya lagi yang sama, Julaibib, kamu mau nikah apa enggak? Lagi-lagi jawabannya sama, kalau ditanya mau Rasul. Pertanyaan yang ketiga ini bikin Nabi bawa dia, seret dia, tenteng dia dengan tangannya, dengan lengannya, dibawa sama Nabi menuju salah satu pintu rumah orang. Begitu menuju salah satu pintu rumah orang, ibu tahu ternyata rumah yang dituju rumah seorang gadis Ansor yang terkenal katanya cantik jelita. Cantik. Orang-orang nih kalau bilang nih ngincer banget dia. Cuma belum ada yang berani datang. Datang Nabi Muhammad bawa Julaibib. Masuk Nabi, dibukain pintu, ketemu ayahnya. Kata Rasulullah, tujuan aku datang ke sini pengen meminang anakmu. Waduh, bapaknya nyengir-nyengir, girang betul. Dipikir Nabi yang melamar. Ya Rasul, kalau kamu yang mau minang maka kami girang betul. Gak usah pakai mikir lagi, kami ya ahla wa ya sahla. Jawabnya nerima dengan lapang dada. Nabi kemudian bilang, bukan untuk saya, tapi untuk Julaibib. Ibu kalau jadi bapaknya gimana? Ibu kalau jadi bapaknya gimana? Kalau bapaknya mikir wajar apa kagak? Tapi masalahnya nolak permintaan Nabi kan nggak mungkin dilakuin sama mereka kan gitu. Jadi jawaban si bapak bilang, Rasul kayaknya saya harus ngobrol dulu sama istri saya. Saya kan nggak bisa menikahin anak saya. Tadi giliran Nabi bilangnya ahlan wa sahlan. Begitu Julaibib mau diskusi dulu sama istrinya, pengen tahu tanggapan istri saya bagaimana. Oh, kata Nabi, tentu silahkan diskusi, nggak apa-apa, emang Islam kan ngajarin begitu. Kalau nikah jangan gegabah, diskusi dulu, pikirin dulu. Yang penting pinangannya udah sampai. Nabi meminang putri itu untuk Julaibib. Diskusi si bapak sama si ibu. Ibunya bilang, ada apa? Tadi Nabi datang, ngapain mau minang putri kita? Ya Allah, kata ibunya. Nabi datang mau minang putri kita. Iya, Nabi datang mau minang putri kita. Ya Allah, beruntung banget kita. Tar dulu,
enggak. Kalau buat Julaibib enggak. Putri minta buat Julaibib enggak. Gak mau. Jadi gimana dong nih? Ya udah jawab apa sih? Bilang putri kita udah ada yang lamar, atau bilang putri kita udah kita mau jodohin, atau kasih alasan apapun yang kiranya emang putri kita jangan sampai nikah sama Julaibib. Perdebatan terjadi di antara kedua ayah dan ibu ini didengar oleh putrinya. Ada apa sih ayah? Ada apa sih ibu? Jika ini perihal menyangkut diriku, bisa kau sampaikan ada apa? Disampaikan sama bapak. Tadi Nabi datang mau melamar kamu. Yang jadi masalah bukan buat Nabi, buat Julaibib. Apa jawaban si gadis? Yang milih Nabi bukan? Yang milih siapa? Nabi bukan? Jika yang milih Nabi, maka tidak ada pilihan lain kecuali ini. Menemu perempuan sekarang yang tidak lagi memandang lahiriah. Di tengah-tengah banyaknya perempuan kalau melihat yang pertama ada datang pinangan, bukanya di mana, kerjanya apa. Tapi lihat di mana yang terjadi sama dulu di zaman Nabi. Wanita Ansor, gadis solehah ini dengan mudahnya menerima pinangan karena kata dia siapa yang pilih? Nabi Muhammad SAW. Maka jawaban si anak bilang, kalau udah Nabi yang pilih, Nabi tidak mungkin memasangkan aku dengan sembarang laki-laki. Terima, udah bah, terima bah. Udah Mi, terima Mi, percaya sama Nabi. Datang kabar, diterima pinangan. Itu bisa ngebayangin kan Julaibib bilangnya kayak apa? Bisa ngebayang kan Julaibib senangnya kayak apa? Mungkin sepanjang hidupnya belum pernah mimpi, gitu. Bakal dapetin gadis jelita yang cantik di kota Madinah, yang itu cantiknya dikenal, bukan gak dikenal, atau jadi istrinya Julaibib, yang selama ini selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Rasulullah melangsungkan pernikahan. Ibu tahu di dalam Sunan Al-Baihaqi menyatakan saat pernikahan itu terjadi, Rasulullah doa. Doanya Rasulullah, Allahumma subba alaihim al-khaira subba subba wa la taj'al 'aishaha kadda. Ya Allah, tolong limpahkan kebaikan yang, maaf kalau kita bilang sember-sembernya, buat dua orang ini. Jangan jadikan kehidupan gadis ini menderita sepanjang hidupnya. Doa siapa nih? Nabi. Didoain sama Nabi. Nikah dapat doa. Subhanallah. Habis itu malam pertama lagi ditunggu-tunggu, tahu-tahu ada seruan jihad. Bener, ada orang yang bilang gini, ibu pernah nggak mikir kenapa ya Allah nggak takdirin kita hidup di zaman Nabi? Kenapa kita tidak menjadi salah seorang yang hidup di zaman Nabi? Ternyata betul apa yang dijawab oleh para ulama. Karena emang kita ini gak layak jadi orang-orang yang nemenin Nabi. Ketimbang dengan para sahabatnya yang pada saat itu memang tinggal dan hidup semasa dengan Nabi. Mereka juga kalau udah untuk Nabi gak mikir dua kali.
Tapi seumpamanya mungkin kalau ada dari kita, misalnya yang ditakdirin sama Allah hidup di zaman Nabi, ada seruan jihad, mungkin kita akan bilang hari ini skip dulu, kan baru nikah. Lihatnya mah gampang tolak ukurnya. Kalau kita memang betul-betul mujahid fisabilillah, mujahadah nggak usah di tengah medan perang, mujahadah aja dulu di majelis taklim. Sesering apa kita ngegampangin skip di majelis taklim? Segampang apa kita nyepelein majelis taklim? Pantas aja kalau sekadar majelis taklim yang ringan aja gampang kita skip. Pantas aja, wajar aja, emang kita nggak pantas hidup di zamannya Nabi. Karena hidup di zaman Nabi nggak ada sahabat yang skip dengan alasan apapun untuk ikut jihad bersama dengan Nabi. Julaibib malam pertama baru lihat istrinya datang seruan jihad, ditinggalin istrinya. Ikut panggilan Nabi Muhammad SAW. Dia nggak pikirin baru nikah, dia nggak pikirin baru diangkat namanya sama Nabi, baru dapat kenikmatan duniawi, dikejar jihad sama Nabi. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Apa yang terjadi? Ternyata setelah peperangan usai, Nabi itu kan orangnya emang perhatian betul sama para sahabatnya. Jadi begitu perang usai, Nabi nanya, di antara kalian ada yang kehilangan temannya enggak? Sahabat nengok, gak ada Rasul. Ditanya yang ketiga sama Nabi pertanyaan yang sama, sampai yang ketiga jawabannya gak ada. Nabi kemudian nanya dengan nada sedikit tinggi, apa nggak ada yang kehilangan Julaibib? Baru sahabat kalang kabut. Julaibib yang dipandang sebelah mata, yang paling dicari sama Nabi. Temukan jasadnya Julaibib, bawa jasadnya Julaibib ke hadapanku. Dicari sama sahabat. Ternyata betul Julaibib telah syahid di sana. Julaibib telah meninggal dunia di sana. Dicari. Kalau kata ahli riwayat sejarah menyatakan biasanya jasadnya sahabat ditandung, tapi untuk tubuhnya Julaibib Nabi yang gendong sendiri. Nabi yang peluk sendiri. Nabi yang sampai berkata, Julaibib ini dia bagian dariku dan aku bagian daripadanya. Kurang mulia apa Julaibib itu? Julaibib bagian dariku dan aku bagian dari Julaibib. Kalau Rasulullah mau ngomong Julaibib bagian dari aku itu udah cukup mulia, tapi pisah-pisahnya Rasulullah sampai rela mengatakan Julaibib bagian dari aku pun bagian daripada Julaibib. Tawaduknya Rasulullah, tidak pernah mandang hina perbedaan antara sahabatnya. Dia bukan di antara kalangan sahabat jalil. Julaibib sahabat biasa, bahkan dipandang sebelah mata. Tapi ingat, orang yang di hatinya punya Allah dan Rasulnya tidak pernah sedikit pun oleh Allah dan Rasulnya dipandang sebelah mata. Rasulullah bilang, gali kubur Julaibib, gali kubur untuk seluruh sahabat yang syahid. Di tengah-tengah para sahabat menggali, Rasulullah mengatakan, ternyata bidadari di surga lebih rindu pada Julaibib. Orang repot takut nikahin Julaibib di dunia, takut anak gadisnya buat Julaibib di dunia. Ternyata seorang Julaibib jadi rebutan bidadari di surga.
Julaibib orang biasa, tidak biasa di sisi Allah dan Rasulnya, tidak biasa di sisi Rasulullah. Rasulullah tandu dengan tangannya, dikubur jasadnya Julaibib langsung oleh tangannya, didoakan oleh Rasulullah dengan doa yang begitu panjang untuknya. Siapa Julaibib? Orang yang tadi dipandang sebelah mata, tapi bisa jadi begitu mulia. Karena apa? Karena dia lebih mementingkan Rasulullah daripada kepentingannya. Dia lebih mementingkan Allah dan Rasul daripada kepentingan pribadinya. Coba kita tanya sama diri kita sendiri. Siapa dari kita yang hidup? Siapa dari kita yang selama ini mengaku kalau kita adalah para pecinta Rasulullah, bahwa kita adalah para perindunya Rasulullah, kita orang-orang yang paling pengen syafaatnya Rasulullah? Tanya sama hati kita yang paling dalam, sudahkah kita jadikan Allah dan Rasulnya lebih utama daripada kepentingan kita semua? Sudahkah kita lebih membelakan Allah dan Rasulnya daripada kesenangan kita di dunia? Di tengah-tengah kita melakukan kelalaian, adakah kita berpikir Allah dan Rasulnya lebih penting untuk mengutamakan daripada kelalaian hari ini? Di tengah kita yang bekerja, mungkin adanya pelanggaran di balik pekerjaan kita dari syariat Allah dan Rasulnya. Ada rambut yang harus kau tunjukkan, ada aurat yang mungkin harus kau buka. Saat kau melakukan itu, benarkah di hatimu Allah dan Rasulnya lebih kau utamakan daripada segalanya? Kita mau syafaat, kita mau pertolongan, tapi yang jadi pertanyaan, Julaibib yang dipandang sebelah mata didahulu oleh orang-orang di sekitarnya, ternyata tidak sebelah mata di mata Allah dan Rasulnya. Kita nggak mau cuman terpandang di lahiriah saja, terpandang di dunia aja, terpandang di sekitaran kita aja, terhormat di sekitaran kita, tetapi ternyata kita tidaklah terhormat di mata Allah dan Rasul. Bahkan kita nggak dipandang di mata Allah dan Rasul. Jika Julaibib dengan kesederhanaannya mampu menarik perhatian Rasulullah, siapa dari kita yang mau dengan kesederhanaan kita menarik perhatiannya Rasul? Ibadah-ibadah kita bisa menarik perhatiannya Rasulullah. Ketaatan-ketaatan kita bisa menarik perhatiannya Rasulullah. Dan ternyata tidak ada ibadah yang paling menarik perhatian Rasulullah melebihi ibadah kita yang diiringi dengan hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang betul-betul mengharap daripada imbalan hanya daripada Allah dan Rasul. Kita duduk di maulid sudah tak terhitung berapa kali jumlahnya. Kita duduk di kajian mungkin juga sudah tak terhitung berapa kali jumlahnya. Kita yang duduk hari demi hari, permintaan kita yang kita angkat dan layangkan ke langit, minta apa? Minta syafaat Nabi Muhammad SAW. Juga mungkin tak terhitung bilangan jumlahnya. Tapi menjadi pertanyaan, di balik doa-doa kita semua, adakah kita ini memang patut dan layak untuk diijabah doa-doa? Julaibib sederhana, Julaibib bukan orang besar, tapi Julaibib bisa menjadi orang yang begitu berharga di sisi Nabi Muhammad. Tidakkah kita ini juga ingin menjadi orang yang berharga di sisi Nabi Muhammad? Ya Allah, jika kau berikan kemuliaan kepada seorang Julaibib, bolehkah kami iri dengan kenikmatan itu sehingga kami pun ingin mendapatkan anugerah sebagaimana yang kau anugerahkan Julaibib? Ya Allah, jika seorang Julaibib yang dipandang sebelah mata oleh orang-orangnya tapi terpandang mulia di sisimu dan di sisi Rasulmu,
Berapa dari kita di dunia yang merasa dipandang sebelah mata? Berapa banyak dari kita di dunia yang tak dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya? Berapa banyak dari kita merasa di dunia ini bahkan kita tidak pernah dianggap oleh orang-orang yang ada di sekitar? Kecewa, sedih, pedih. Kamu boleh kecewa saat kita tidak dihargai Allah. Kamu boleh kecewa saat kita tidak diingat oleh Rasulullah. Kamu boleh kecewa saat Allah dan Rasulnya tak mengenal kita. Sebagaimana ada seorang wali min awliyaillah yang bermimpi, saat datang di dalam mimpinya dia melihat hari kiamat telah dibangkitkan. Semua orang dengan kepanikannya masing-masing. Semua orang mencari celah di mana mereka bisa berlindung dari menyeramkannya hari kiamat. Di tengah-tengah ketegangan yang ada, tiba-tiba mereka melihat ada rombongan yang berjalan. Rombongan dengan pasukan yang begitu banyak, diiringi dengan orang-orang yang wajahnya dipenuhi dengan cahaya. Di antara rombongan-rombongan itu, ternyata di tengah-tengah mereka ada manusia yang paling bercahaya. Di tengah-tengah rombongan itu ada Nabi Muhammad SAW yang semua orang sedang mengitari dan mengelilingi rombongan itu, mengejar pasukan rombongan itu. Dalam mimpinya dia melihat betapa sulitnya teriakan dia untuk memanggil Nabi Muhammad. Dia berusaha menjerit, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah." Tapi dia bilang sekuat tenaga pun mencoba untuk berteriak, tapi hari itu seolah suaraku tidak terdengar oleh siapapun juga. Teriakan demi teriakan yang kupanggilkan untuk Nabi Muhammad, bukan aku yang tidak berteriak, tetapi suaraku yang tidak Allah keluarkan dari mulutku. Sehingga aku kemudian berkata di dalam hatiku, jikalau selama ini upayaku untuk bersolawat kepada Nabi membuatku bisa dekat dengan Nabi, maka ya Allah, buatlah panggilanku terhadap Nabi ini didengar pada telinganya Nabi. Dia berkata dalam hati, kalau solawatku selama ini memang bisa bikin aku dekat sama Nabi, sebagaimana yang Nabi katakan, agrabukum minni mansilan yaumal qiyamah aktsarukum alayhi shalah, maka buat Nabi Muhammad bisa dengar panggilan saya. Dia teriak untuk kali terakhirnya, "Ya Rasulullah, ya Rasul." Nabi berhenti di rombongan. Dalam mimpi itu dia melihat Nabi menyetop rombongan. Kemudian Nabi meminta dibukakan jalan, seraya mendekat kepada aku yang berteriak saat itu. Nabi berkata, "Ta'ali ya ibni, kemarilah duhai anakku, salawat yang ku baca selama ini telah sampai kepadamu. Ikutlah dengan rombongan. Salawat yang kau baca selama ini telah sampai kepadamu." Mengapa di balik cerita itu ditunjukkan dulu satu keadaan di mana ternyata semua umat di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, mereka bukan tidak tahu rombongannya Nabi Muhammad. Mereka tahu dan mereka akan lihat, ini rombongannya Nabi Muhammad, ini rombongannya Sayyidah Fatimah bintu Muhammad. Mereka lihat dengan matanya, mereka menyaksikan dengan matanya. Tapi ada orang-orang yang Allah tidak keluarkan suaranya. Betapa keras mereka menjerit, meminta ditolong sama Nabi Muhammad, tapi ternyata pertolongannya tidak sesegera itu untuk mereka di sana. Dia menjerit,
Nabi, Allah tidak buat didengar oleh Nabi. Dia berteriak, tetapi Allah membuat Nabi tidak mendengar teriakannya. Dia memanggil, tapi Nabi tidak menggubris panggilannya. Dan kita bisa bayangkan, jika keadaan itu terjadi pada kita di sana, sekuat tenaga kita berusaha memanggil Nabi Muhammad, sekuat tenaga kita berupaya memanggil Nabi Muhammad, tetapi jika Allah takdirkan kamu tidak ikut langsung, kamu tidak masuk langsung, kamu tidak masuk langsung dalam barisan itu, ada fase demi fase lain yang harus kamu lalui. Kamu harus dihisab, kamu harus ditimbang, kamu harus lewatin jembatan sirat seorang diri. Bahkan na'udzubillah, na'udzubillah, ada orang-orang yang baru didengar teriakannya sama Nabi Muhammad, bahkan saat mereka sudah terlebih dulu masuk ke dalam jurang api neraka Jahannam. Itulah yang dikatakan saat Nabi sudah masuk dengan beserta seluruh umatnya ke dalam surga, Nabi ternyata masih mendengar ada jeritan suara dari umatnya yang masih berteriak, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah." Mereka bukan di jalanan, mereka bukan di tengah padang mahsyar lagi, tapi mereka sudah masuk ke dalam jurang api neraka. Di dalam situ Rasulullah kemudian kembali memohon pada Allah, "Ya Allah, Ya Allah, salim salim, selamatkan umatku ya Allah." Baru di sana orang-orang yang terakhir keluar dari jurang neraka, yang tangannya disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditarik sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terus diberikan pertolongan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhwat, kita di dunia baca salawat, kita di dunia pengen ikuti Nabi Muhammad, kita di dunia pengen dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Tapi lihat, Nabi Muhammad tidak memperdulikan penampilan lahiriah kita. Nabi Muhammad peduli dengan sebersih apa hati kita. Nabi Muhammad peduli sebaik apa hati kita. Nabi Muhammad juga peduli sekuat apa hati kita yang memang betul menginginkan bersanding dengannya. Yang Nabi ukur bukan ucapan kita, yang Nabi ukur bukan cuma usaha-usaha datangnya kita di maulidnya, tetapi yang Nabi paling ukur, ya, mungkin di luar sana ada orang-orang yang duduk tidak dengan tenda, tidak dengan alas, tapi mereka tetap setia menyimak, mereka tetap setia duduk dengan penuh hikmat, dengan penuh setia. Apa yang mereka cari, apa yang mereka harap, karena mereka mengharapkan pertolongan Nabi Muhammad. Walaupun matahari menyengat mereka, tetapi mereka tidak beranjak dari tempat duduknya. Saya terkadang diri sendiri pun seringkali bertanya, apa yang buat kalian begitu sabar di bawah terik matahari yang begitu menyengat? Saya disadarkan, mungkin karena besarnya rasa cinta pada Nabi, mungkin karena besarnya rasa ingin dikumpulkan bersama dengan Nabi, mungkin karena besarnya rasa hati yang pengen dapat syafaatnya Nabi. Ya Allah, mudah-mudahan semua dari yang hadir, dari yang kumpul, yang dengan tujuannya memang betul-betul mengharap syafaat Nabi Muhammad, tidak ada yang pulang dengan tangan hampa, melainkan semua pulang bawa syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, sebagaimana kemuliaan yang Kau berikan kepada para sahabat-sahabat
sahabat agungnya Nabi Muhammad, baik mereka dari yang kami kenal maupun yang kami bahkan tak mengenal mereka. Kemuliaan-kemuliaan mereka ya Rabb, jangan Kau halangi kami untuk meraih kemuliaan-kemuliaan mereka juga ya Rabb. Bukankah Nabi telah bersabda, keberuntungan untuk kita umat yang tidak pernah memandang Nabi Muhammad, tetapi di hatinya punya kerinduan dan punya keimanan kepada Nabi Muhammad. Maka ya Allah, dengan bilangan banyaknya umat yang hari ini hadir duduk di tempat ini, ya Allah, pandang hati kami semua. Ya Allah, pandang hati kami semua. Ya Allah, pandang hati kami semua. Lihatlah bahwa di hati kami semua ada cinta pada Nabi Muhammad, ada rindu pada Nabi Muhammad. Tidakkah Kau inginkan masuk kelompokkan kami dalam golongan yang beruntung itu, golongan yang dahulu pernah dirindu dahulu oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, maka jika hari ini kumpulnya kami dapat Kau lihat rasa cinta ini, maka ya Allah, tetapkan cinta ini terus sampai akhir hayat kami ya Allah. Modal kami hanya cinta kami ini ya Allah. Modal kami sabda Nabi-Mu al-mar'u ma'aman ahab. Modal kami adalah janji daripada hadis Nabi-Mu, kelak orang akan dikumpulkan bersama dengan yang mereka cintai. Maka ya Allah, saksikanlah semua hati kami yang hadir di sini, baik yang di dalam ruangan maupun yang di pinggir jalan, maupun yang di bawah tenda ataupun yang bernaung dengan langit-Mu ya Allah. Saksikan kami semua di hati kami yang punya cinta pada Nabi Muhammad. Saksikan semua hati kami yang di hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, besok di padang mahsyar angkat kami semua untuk kumpul bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, besok semua yang hadir, orang tuanya, anak keturunannya, dan seluruh orang-orang yang mereka cintai ya Allah, agar menjadi semua orang-orang yang dipilih masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan kaum salihin, dengan kemuliaan orang-orang yang dekat kepadamu, di antara semua yang hadir di sini ya Allah, maka ijabah doa-doa kami semua. Kabulkan harapan kami semua, dekatkan kami semua dengan Nabi Muhammad di dunia, di barzah dan di akhirat. Ya Allah, sebelum ajal wafat mendatang menjemput kami semua, perkenankan mata ini bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, di saat gentingnya sakaratul maut, ringankan kami dengan memandang wajahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, di saat kami datang masuk dalam liang lahat, kami semua takut akan siksa-Mu, kami takut akan pertanyaan mungkar dan nakir-Mu. Ya Allah, maka tenangkan hati kami dengan kami memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, saat kami takut dengan panggilan hari kebangkitan, maka tenangkan hati kami dengan mata ini yang Kau perkenankan memandang wajahnya Nabi Muhammad. Rabbana la tuzigh ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhumah Hajah Masifah binti Muslihah binti Haji Junaid. Jadi mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya, jadikan kuburnya rawdatan min riyadil jannah. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini pahalanya mengalir deras di alam kuburnya. Untuk beliau dan seluruh ahli keluarga kita yang telah berpulang rahmatullah alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah jami'an syamilah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk seluruh para panitia yang telah bertugas dengan sedemikian rupa, dan mudah-mudahan para seluruh keluarga besar dari Ma'had Al-Fiqhi Al-Fiqhi, mudah-mudahan semua hajat-hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ibu maafin satu lagi yang titip doa khusus sama saya. Kita doakan Bapak Fadlun binti Ali Al-Idrus yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit beliau, Allah
sembuhkan sakitnya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah.